Saudara kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana jalannya debat pamungkas Pilpres 2024. Ketiga calon presiden sudah memaparkan visi misi hingga beradu gagasan dalam tema debat pamungkas malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Subtemanya mengenai pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi, informasi. Dan saat ini debat baru saja berakhir dan pasangan capres-cawapres saat ini masih berada di atas stage untuk saling bersalaman satu sama lain. Dan kita sambil menunggu keterangan pers yang biasanya akan disampaikan pasangan capres-cawapres usai gelaran debat berlangsung. Dan sesuai dengan tema malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi. Tadi ada beberapa hal yang sempat disampaikan oleh para capres kita dalam debat pamungkas malam hari ini. Di antaranya adalah mengenai kesehatan, mengenai bagaimana kebudayaan dan juga tadi soal salah satunya adalah bagian perbaikan kesejahteraan, salah satunya lewat bansos dan juga tadi ada beberapa hal yang juga disampaikan dan juga diperdebatkan dalam debat pamungkas malam hari ini. Dan saudara kita akan langsung membahas bagaimana debat terakhir, debat pamungkas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama, M. Iqbal, Jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam. Kita sapa selanjutnya Rahayu Saraswati, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Mbak Sarah. Assalamualaikum. Kita sapa selanjutnya Satya Heragandi, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas Satya. Kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Aha Maftuhan. Selamat malam, pengamat kebijakan publik dan juga Direktur Eksekutif De Prakasa. Selamat malam juga untuk Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Dan studio Kompas TV semakin meriah dengan kehadiran para pendukung dari masing-masing paslon. Kita tes dari pasangan calon nomor urut 1. Pendukungnya mana? Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Meskipun sudah cukup malam, tapi nampaknya para pendukung paslon ini masih semangat luar biasa. Apalagi mereka sudah menyaksikan bersama bagaimana penyampaian visi misi dari para capres mereka di debat pamungkas pada malam hari ini. Kita masih menantikan langsung dari lokasi debat bagaimana pernyataan pers di debat pamungkas pada malam hari ini. Namun tadi yang kita saksikan bersama ini adalah debat yang jauh lebih kondusif dibanding debat 1, 2, 3 dan keempat gelaran debat sebelumnya. Karena kemudian tadi kita lihat lebih banyak ada memang adu gagasan dan juga ide yang dihadirkan oleh para capres kita. Dan nanti kita akan nantikan seperti apa komentar para capres kita di debat pamungkas malam hari ini yang memang memiliki tema debat kesejahteraan sosial, pembangunan sumber manusia dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan dan teknologi informasi. Dan saya akan tanyakan langsung ke panelis kita dulu, ke Bu Retno. Bu Retno, jadi gimana tadi menyaksikan debat pamungkas malam hari ini? Ya, pertama seru ya, dan saya memang fokusnya ngelihat pendidikan, kebudayaan dan sumber daya manusia. Saya melihat ada beberapa catatan masing-masing keunggulan ya. Misalnya saja kalau kita melihat gitu ya untuk 01 itu sebenarnya dia sudah menghubungkan antara pendidikan dengan kebudayaan meskipun belum terlalu tajam, tapi dia menyebut misalnya hal-hal yang sifatnya tuh emang problem lapangan. Misalnya beban tugas guru dan dosen yang begitu berat secara administratif. Kalau 02 itu sebenarnya di visi misi mereka itu saya ngelihat banyak sekali mereka berbicara tentang pendidikan ini ya, disabilitas, untuk penyandang disabilitas. Itu sesuatu yang menurut saya hal yang sering tidak terpotret tapi dipotret di sini. Namun tadi
penjelasannya justru tidak dalam soal itu. Dan satu lagi mereka punya satu-satu yang menyebut saya lihat pendidikan non formal ya seperti PKBM itu ini jarang sekali kesentuh. Lalu yang ketiga, nah ini sebenarnya 03 ini luar biasa ya, mereka punya sudah mengaitkan dengan kondisi yaitu negara maritim kan sebenarnya. Nah sebenarnya antara pendidikan itu bisa dikaitkan dengan kebudayaan dan upaya maritim. Misalnya bagaimana potensi maritim kita itu dibangun juga lewat pendidikan, risetnya. Ngurus itu SMK-nya juga harusnya kelautan, perkapalan dan kemaritiman, juga itu sekolah tinggi. Nah tapi saya lihat justru tadi kurang dibahas gitu ya, tapi secara umum debat ini oke ya, artinya banyak gagasan yang muncul dan saling serangnya tuh enak ya, saya lihat lebih kondusif. Pak Maftuhan, catatan Anda? Oke, terima kasih. Saya sedikit berbeda dengan Mbak Retno ya. Kalau menurut saya bukan kondusif tapi flat. Ya, kurang menarik dari sisi untuk mengeksplorasi lebih dalam ya gagasan-gagasan atau ide-ide para calon presiden kita gitu loh. Sehingga yang saya bayangkan sebagai debat terakhir ini bisa menjadi penutup yang grande gitu. Saya tidak mendapatkan itu. Kesan saya flat dan rasa-rasanya kita kehilangan satu ide-ide yang lebih nakal, ide-ide yang lebih inovatif. Contoh, untuk kemiskinan tidak ada satupun ya capres yang berani menyebutkan target penurunan angka kemiskinan. Ya, secara tegas misalnya 5% kek, 7% kek atau berapa. Nah menurut saya itu satu hal yang kurang. Tapi kalau dari sisi kelebihannya ya seperti yang tadi disampaikan Bu Retno, ya, kelebihannya semua saling apresiasi, banyak kalimat yang muncul, saya setuju dengan pandangan Bapak, saya juga oke dengan pandangan Bapak, saya akan melanjutkan penajamannya dan seterusnya. Nah untuk tema-tema lain yang menurut saya juga kurang mendapatkan perhatian adalah ketenaga kerjaan. Ya, bagaimana meningkatkan angka tenaga kerja kita, menurunkan tingkat pengangguran kita, itu juga kurang mendalam dibahas. Padahal dua hal itu menurut saya yang paling krusial di tema terakhir ini. Bagaimana kita menciptakan satu kondisi di mana masyarakat kita lebih sejahtera dan kita tahu bagaimana cara atau trajektori kita menjadi negara yang lebih sejahtera. Sayang kita tidak terlalu mendapatkan itu, meskipun ada beberapa potensial janji yang bisa kita gali, yang bisa kita tagih. Kalau itu mungkin tidak disampaikan secara langsung pada debat pamungkas tadi, nanti kita akan challenge para jubir yang ada di studio ini untuk menjawab dan juga mempertajam lagi apa yang tadi disampaikan para capres di debat pamungkas. Tapi sebelum saya tanyakan kepada para jubir kita sambil menantikan saudara jalannya konferensi pers yang akan disampaikan para capres kita dan juga para cawapres kita dari lokasi Jakarta Convention Center di wilayah Senayan, Jakarta. Dan kalau kita lihat ini adalah calon presiden nomor urut 2 bersama calon wakil presiden nomor urut 2 juga Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan di red carpet menuju lokasi konferensi pers. Jadi keterangan pers yang disampaikan para capres dan juga cawapres ini menjadi tradisi yang selalu dilakukan pasangan capres-cawapres usai menjalankan debat. Ini berlangsung sejak debat pertama hingga debat pamungkas pada malam hari ini. Para capres-cawapres nantinya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari para wartawan mengenai jalannya debat pamungkas pada malam hari ini yang memang memiliki tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, serta subtema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Sambil kita menunggu perjalanan dari Capres-Cawapres nomor urut 2 menuju lokasi penyampaian statement mereka di debat pamungkas pada malam hari ini, kita saksikan yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda ini adalah situasi terkini yang kami siarkan khusus untuk Anda langsung dari lokasi jalannya debat
di JCC Senayan, Jakarta. Dan saat ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 sudah memasuki arena atau lokasi konversi yang akan disampaikan. Kita langsung bergabung ke JCC Senayan Jakarta untuk mendengarkan keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat Presiden dan Wakil Presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum, dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, Antv, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke. Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Selamat. Baik, kita baru saja mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Tadi satu poin yang ditekankan Prabowo Subianto adalah mengenai keikutsertaan dan juga kerjasama antara pasangan capres dan juga cawapres selama gelaran debat yang juga diapresiasi oleh pasangan calon nomor urut 2. Tadi di akhir statement juga pasangan calon nomor urut 2 diwakili oleh calon presidennya Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 jika ada pernyataan atau ada statement atau bagian dari kampanye mereka yang menyinggung pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 3. Kita akan langsung bertanya kepada para jubirnya. Saya ke Mbak Sarah dulu yang tadi baru kita dengarkan statementnya dari Pak Prabowo. Mbak Sarah, apa catatan Anda soal jalannya debat malam hari ini? Mungkin di antara 2 pengamat tadi. Jadi beda dari debat-debat yang sebelumnya, malam hari ini saya rasa semua merasa, oh lumayan damai. Dan apa yang telah terjadi malam ini juga terutama ditekankan oleh Pak Prabowo di bagian akhir, di mana beliau menyatakan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mengapresiasi bahkan kepada semua pemimpin dari presiden pertama sampai dengan Presiden Joko Widodo. Sikap kenegarawanan yang dimana kita memang ingin menunjukkan semangat ke depannya. Bagaimana kita harus membangun bangsa ini dengan persatuan dan itu tidak bisa hanya dengan setengah warga negara Indonesia, nggak bisa hanya dengan
kekuatan DPR 46%, tapi kita harus bersama-sama membangun dan selalu ditekankan oleh Pak Prabowo bahwa kita harus menjaga persatuan kita. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan saya rasa itu sangat ditunjukkan oleh beliau dan beliau konsisten. Dari dulu kalau misalkan ada hal yang disampaikan oleh paslon lain yang beliau setuju, beliau tidak pernah malu untuk menyampaikan bahwa beliau setuju, beliau sependapat, dan itulah sikap beliau. Dan beliau secara terbuka pun juga menyatakan pada saat nanti beliau memimpin, kalau misalkan diberikan mandat oleh masyarakat, tentunya beliau sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dibukakan pintunya untuk semua paslon yang lainnya pun demi kita bisa membangun Indonesia bersama-sama ke depan. Oke. Saya ke jubir dari paslon nomor urut 1, Mas Iqbal. Kalau melihat debat pamungkas malam hari ini, catatan Anda apa yang kemudian paling katakanlah paling pamungkas disampaikan oleh Anies Baswedan malam hari ini? Itu diawali Pak Anies tadi tentang saatnya perubahan. Jadi memang apa yang disampaikan paslon 02, 03, memang negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Semua data-data memang masalah. Untuk itu tidak cukup dengan perbaikan, tetapi perubahan. Jadi memahami perubahan itu simple. Harga sembako mahal jadi murah. Kesehatan sulit menjadi gampang. Pekerjaan susah menjadi mudah. No justice, no viral tidak perlu. Jadi kita ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa memang data-data yang disampaikan, bayangkan Pak Prabowo menyampaikan kekurangan 140.000 dokter. Ya kan? Itu bukan perbaikan itu harus revolusioner itu perubahannya, signifikan itu gitu loh. Kekurangan 1.000 wajar, tetapi kalau 140.000 itu bukan lagi perbaikan, tapi itu perubahan. Jadi kami melihat yang menarik adalah tentang bansos. Ya, kami tadi Mas Anies juga mengkritik tentang bansos ini yang dipercepat. Di Amerika pasca Perang Dunia Pertama itu terjadi namanya The Great Depression, di mana waktu itu terjadi pengangguran yang tinggi pasca Perang Pertama. Apa yang dilakukan pemerintah Amerika? Bukan hanya membagi bansos, tapi mereka memanggil rakyatnya untuk bekerja di pagi hari, untuk memindahkan tanah. Lalu pada siang hari, memanggil kelompok masyarakat untuk menimbunnya. Dan mereka dapat uang. Itu disebut dengan dignity, harga diri. Oke. Tetapi yang kita tampilkan hari ini adalah masyarakat dibagikan di pinggir jalan, yang itu menurunkan harga diri masyarakat. Nah itu catatan Anda. Saya ke Mas Satya dari jubir paslon nomor urut 3. Catatan Anda mengenai debat pamungkas malam hari ini. Saya mengapresiasi sekali upaya daripada ketiga calon untuk betul-betul fokus pada penyampaian visi misi program-program yang mereka miliki di debat terakhir ini. Karena dalam debat 1, 2, 3, 4, 5, 4 kami merasa terlalu banyak gimmick politik yang menyertainya. Nah hari ini semuanya bermain dengan sangat baik, tektokannya sangat menyenangkan, dan ini saya pikir merupakan satu kesatuan lesson learning yang harus kita dorong terus kepada masyarakat. Karena pada intinya ini bukan untuk menunjukkan calon-calon mana yang lebih pintar daripada yang lain, tetapi bagaimana masyarakat melihat dan bisa memilih berdasarkan apa yang sudah di-share, program-program kerja dan lain sebagainya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat setuju dengan tadi jubir dari paslon 2 bahwa mari kita lanjutkan sisa waktu ini tadi untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat dengan program-program kita sehingga pada tanggal 14 nanti yang dicoblos memang yang terbaik dan yang sesuai dengan hatinya. Oke. Kita sambil menunggu keterangan pers dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belum memberikan keterangan pers. Saat ini ada pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kita tunggu, juga pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan nampaknya pasangan calon nomor urut 3 akan lebih dulu memberikan keterangan pers dan saat ini sudah berada di red carpet. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kita sambil menunggu, Cawapres nomor urut 3 belum nampak di layar kita. Nampaknya ada di belakang Pak Ganjar ya, ada Pak Mahfud.
yang juga sedang bersama-sama keluarga menuju ke tempat memberikan keterangan pers yang saat ini sudah juga dinantikan oleh para wartawan di sana. Baik, sesaat lagi pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan memberikan keterangan pers di sana pasca debat pamungkas yang baru saja berakhir, yang memiliki tema malam hari ini mengenai kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Didampingi para tim sesnya di lokasi debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta keluarga mendatangi lokasi keterangan pers. Saat ini sudah masuk ke lokasi keterangan pers dan kita akan dengarkan bersama. Ini adalah pernyataan pers dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terkait dengan debat terakhir pada malam hari ini. Ini rombongan saya 3 bis. Sorry, kasih jalan dulu karena silakan Bapak. Berkebutuhan khusus. Ya. Ayo. Ada yang mau tanya? Nanti dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ia menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you. Dan itu adalah ini. Sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya Mbak? Kita batasi waktunya Pak, Oke. kurang lebih 10 menit. Oke silakan. 1, boleh langsung? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari sini saya Mikrofonnya? dengar kok. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara.
Baik, terima kasih penanya selanjutnya. Silakan yang di sebelah kiri. Oke, ya Mas yang di sebelah kiri. Oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini, dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih, Baik, Mas. Terima kasih. Pak Mahfud dulu aja ya. Silakan, Mbak. Yang potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail, kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak. Bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Saudara, kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sejumlah poin disampaikan oleh pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 mengenai kesetaraan dan juga akses yang sama bagi seluruh masyarakat, mengenai lapangan kerja dan juga menciptakan akses pendidikan yang juga setara begitu. Dan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai bantuan sosial, tapi kita akan langsung mendengarkan penjelasannya dari jubir pasangan calon nomor urut 3, Mas Satya. Mas Satya, silakan Mas Satya. Saya mulai dengan I love you, revolusi cinta. Pertanyaannya cinta kepada siapa sih gitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana pesonanya Pak Ganjar ketika beliau datang menyapa rakyat, bermalam di tempat rakyat dan mendengar berbagai curhatan rakyat. Makanya tadi kalau kita melihat bagaimana program-program yang disampaikan, semuanya menunjukkan keberpihakan. Pendidikan misalnya, kita bicara satu keluarga miskin ada satu sarjana. Kenapa keluarga miskin? Karena di situ ada curhatan mengenai, Pak, saya nggak berani bermimpi untuk bisa menyekolahkan anak saya sebagai sarjana. Karena menyekolahkan anak-anak sebagai sarjana itu mahal dan biaya hidupnya saja saya nggak akan mungkin bisa mendapatkannya gitu. Nah, dan program-program yang lain pun juga demikian. Kita bicara mengenai inklusi, mengenai disabilitas. Disabilitas itu beliau bahkan disempatkan di dalam 2 hari ini menyapa begitu banyak disabilitas, baik di dalam hajatan rakyat kemarin, di mana sekian ratus disabilitas ikut hadir dan ikut tertawa bahagia dan kita bisa melihat dari mata mereka begitu menikmati energi yang ada dalam acara itu, maupun kemudian ada acara khusus buat mereka di mana mereka bisa langsung berinteraksi secara umum dengan Pak Ganjar dan timnya. Nah, ini semua adalah bukti bagaimana revolusi cinta itu dijalankan dengan penuh cinta oleh beliau dengan berbagai programnya. Dan kalau kita tadi bicara mengenai bansos, tentunya sudah disampaikan secara jelas oleh Pak Ganjar adalah bahwa itu adalah hak rakyat. Yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana tata kelolanya, bagaimana cara untuk memberikannya dengan penuh hormat, dengan penuh dignity, dan bagaimana bahwa bansos itu diterima bukan sebagai bantuan, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah pemberdayaan lebih lanjut. Oke, saya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, catatan yang sama mengenai kesetaraan dan juga akses yang sama di bidang lapangan kerja dan juga sektor pendidikan. Dari pasangan calon nomor urut 2, apa saja catatannya? Tentunya tadi disampaikan bahwa kita akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Bicara tentang bansos sedikit, kita juga bicara
bansos ini kan bukan hanya bansos sembako, tapi jumlahnya yang tadi mungkin diangkat itu yang besar sekali itu adalah 496,8 triliun. Besar, tetapi mohon diingat itu ada program Keluarga Harapan, bansos sembako, ada juga Kartu Indonesia Pintar, bahkan di dalamnya KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Jadi bukan hanya bicara tentang satu pihak aja, dan mohon juga diingat bahwa dari Kementerian Sosial pun juga menerima 98,54 triliun. Dan Kementerian Sosial tentunya ada di paslon 03. Jadi ini bicara tentang bagaimana yang sudah disepakati tahun lalu karena ada persoalan El Nino. Yang dimana tentunya kita melihat adanya gagal panen dan tentunya masyarakatnya banyak yang sangat membutuhkan bantuan. Kembali lagi kepada persoalan-persoalan apakah itu berkaitan dengan pemberdayaan manusia. Yang kita angkat kembali lagi bicara tentang pemimpin bisa punya visi tetapi masyarakat perlu gizi. Jadi selalu diangkat tentang program unggulan kami yaitu makan siang gratis bergizi bagi anak-anak sekolah. Tadi juga diangkat tentang stunting yang dimana gizi itu diberikan kepada ibu hamil. Itu pun juga kami tekankan. Tetapi saya juga harus menyampaikan bahwa untuk mencegah stunting, ini dari data dari WHO, ya World Health Organization, yang dimana untuk mencegah itu bukan hanya pada saat di dalam kandungan, tetapi 1000 hari pertama kehidupan yang itu sampai dengan 2 tahun. Jadi tambahan makanan ini pun juga masih sangat bermanfaat dan kita bicara juga tentunya tentang lapangan pekerjaan yang berkaitan juga dengan lumbung pangan nasional dan seterusnya. Oke, sambil kita menunggu pernyataan pers dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, saya minta pernyataan dari Pak Iqbal tadi yang kemudian kita bahas mengenai bansos. Tadi Pak Anies sempat menyampaikan statement bansos tanpa pamrih karena bansos kemudian sekarang tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat waktu. Mas Iqbal. Ya, saya kira dari data lembaga dunia juga ya, kalau tidak salah di sini WHO ya, juga bukan WHO ya, menyampaikan bahwa memang soal data juga masalah. 4 dari 10 orang Indonesia juga tidak mendapatkan akses akan bansos ini. Jadi permasalahan data bansos yang tidak merata ini juga menjadi persoalan. Yang kami angkat adalah kenapa dipercepat gitu loh. Dan anggarannya melebihi bahkan anggaran ketika COVID bansosnya. Jadi menurut saya ini hanya beda tipis saja dengan COVID, sebentar tidak terjadi COVID. Ini adalah alasan ya, itu disebut dengan the pork barrel politik. Ada teorinya dalam ilmu politik. Bagaimana menggunakan anggaran negara dengan untuk kepentingan pasangan tertentu. Itu ada teorinya dalam ilmu politik. Jadi menurut saya masyarakat Indonesia ini nggak bodoh lah. Ya, apalagi para akademisi ya sudah melihat ini. Tidak mungkin hari ini kita dengarkan berbagai akademisi profesor dari perguruan tinggi turun tangan. Kenapa? Karena mereka melihat ini politik yang dipertontonkan yang sangat tidak etis. Oke. Kita sambil menunggu keterangan pers yang akan disampaikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar beserta istri saat ini sudah memasuki area konferensi pers dan kita akan dengarkan bersama. Ini dia pernyataan dari pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin. Ya, baik. Nomor urut 1. Baik, Pak Anies silakan memberikan kesan dan statementnya. Ini pakai timer nggak nih? Soalnya ada timer di situ. Baik Pak, silakan Pak. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rangkaian 5 debat ini telah tuntas. Terima kasih pada KPU dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan. Kita masih ada waktu 10 hari lagi sampai penentuan pilihan. Kami di lapangan berjumpa dengan aparat TNI, polisi, ASN, yang mereka bekerja ekstra. Mereka hadir sebelum kami tiba.
mereka masih di sana ketika kami pulang. Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi atas kerja luar biasanya selama ini sampai dengan penyelenggaraan besok. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman, rahim, welas asih yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang tidak lembek berhadapan dengan para pelanggar hukum dan pelanggar etika. Itu yang kami sampaikan tadi, dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani, akan menitipkan kepercayaan kepada salah satu untuk membawa Indonesia ke depan. Yang dalam harapan kami, kita semua ingin perubahan, ingin Indonesia yang lebih adil makmur untuk semuanya. Karena itu kami bersyukur telah menuntaskan rangkaian debat tadi untuk menyampaikan semua gagasan, semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan segala kerendahan hati, kami berdua menegaskan bahwa ketika amanat diberikan, ketulusan, pengabdian, keseriusan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kita semua mendapatkan kemudahan di dalam mengubah Indonesia menjadi adil makmur untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Jika ada yang mau bertanya. Oke. Reza dari iNews TV, Mas. Debat pamungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi, tapi strategi. Mengapa Pak Anies debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan mungkin ada waktunya juga, katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika. Itu tidak ada dalam Pak Anies kali ini. Langsung ke pertanyaannya aja. Langsung ke pertanyaannya ini aja. adalah bagian dari strategi Pak Anies jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu bersalaman dengan semua orang itu, kesimpulannya negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser, setuju perubahan. Coba renungkan aja nanti malam, saya nggak ngarang ini. Lihat setiap elemen kalimat yang muncul di akhir ditanya jawab dan di akhir kesimpulan
kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampean telok dewe itu setuju perubahan. Itu. Yang ketiga kita bersyukur Mas Anies hari ini mengeksplor semua kebutuhan mendesak kita apa? Pemerintahan yang welas asih, pemerintahan yang memberi jawaban atas persoalan, pemerintahan yang tidak mengabaikan problem yang dihadapi rakyat. Itu tujuan utamanya. Kalau soal selepet-selepetan saya kira bukan tujuan. Itu hanya ya gimmick saja. Baik, terima kasih Gus Imin. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. TV penyelenggara. 3 menit.